Kesibukan menjelang pernikahan Putri Sulung Bambang Trihatmojo Gendis Siti Hatmanti dengan Arif Putra Wicaksono yang akan dilangsungkan hari Minggu besok mulai mewarnai rumah Bambang Trihatmojo di Jalan Tanjung, Kompleks Cendana. Kemarin pagi ritual pemasangan bleketepe menjadi pengantar dalam rangkaian pernikahan. Di acara ini penjagaan dari aparat terkesan longgar. Untuk hari Jumat ini hanya ada acara pemasangan bleketepe. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab aja pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sejak hari Jumat kemarin, rumah Bambang Trihatmojo mulai tertata apik sehubungan prosesi pernikahan anak sulung Bambang Tri, Gendis Siti Hatmanti. Ririn Dwi Ariyanti dan Benny Mulya menunda keinginan untuk menikah. Dua pesinetron muda, Chelsea Olivia Wijaya dan Baim Wong, belum siap dengan ketenaran. Ruth Sahanaya sebentar lagi akan meluncurkan album baru. Widi Mulya berharap sekali album teranyar AB3 segera dirilis. Putus dari Nia Ramadhani, Reza Herlambang menyibukkan diri di studio rekaman miliknya. Pemirsa, Anda mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala begitu melihat banyaknya undangan pernikahan yang harus Anda hadiri di bulan April ini. Mungkin salah satunya Anda harus menghadiri undangan pernikahan Gendis Siti Hatmanti, anak sulung Bambang Trihatmojo juga akan menambah daftar panjang orang yang menikah di bulan April. Tapi pemirsa, bicara soal pernikahan, Ririn Dwi Ariyanti dan Benny Mulya katanya ingin menunda dulu hasrat mereka untuk menikah. Kenapa ya? Apa nggak kepingin menikah muda? Sebelum tahu jawabannya, kita lihat dulu persiapan pernikahan Gendis Siti Hatmanti. Kesibukan menjelang pernikahan Putri Sulung Bambang Trihatmojo Gendis Siti Hatmanti dengan Arif Putra Wicaksono yang akan dilangsungkan hari Minggu besok mulai mewarnai rumah Bambang Trihatmojo di Jalan Tanjung, Kompleks Cendana. Kemarin pagi ritual pemasangan bleketepe menjadi pengantar dalam rangkaian pernikahan. Di acara ini penjagaan dari aparat terkesan longgar. Untuk hari Jumat ini hanya ada acara pemasangan bleketepe. Bleketepe itu satu adat ya, adat Jawa. Simbol daripada pemasangan taruh. Kalau dulu kan nggak ada taruh kan, nggak ada tenda, sekarang taruh. Selesai, selamatan selesai, nggak ada acara apa-apa lagi. Pernikahannya di Masjid Atin, besok jam 9. Besok Minggu kan? Minggu Pak. Minggu ya, Minggu. Akad nikah di Masjid Atin, dilanjutkan resepsinya di Taman Mini di Sasana Langon Utomo kalau tidak salah. Resepsi jam berapa Pak? Jam 19, jam 7. Terus ini Semalam acara seserahan telah dilangsungkan. Para wartawan hanya diperbolehkan meliput acara lewat layar monitor. Usai acara, tampak barang-barang seserahan dibawa keluar. Seiring dengan dikeluarkannya barang-barang seserahan itu, kerabat kedua calon mempelai pun meninggalkan lokasi acara. Sesuai jadwal, hari ini akan digelar ritual siraman dan midodareni. Jika Gendis dan calon suaminya sebentar lagi akan bersanding di pelaminan, pasangan Ririn Dwi Ariyanti dan Benny Mulya masih betah berpacaran. Meski sudah berpacaran serius, keduanya belum kepikiran untuk menikah. Barangkali Ririn dan Benny berprinsip menikah sekali untuk seumur hidup. Maka dari itu, mereka tak ingin gegabah memutuskan untuk segera menikah. Kematangan kali ya, aku juga masih muda. Aku masih ngerasa aku muda dan emang masih umurnya juga masih muda. Jadi nanti dulu dia belum matang juga.
Ada benarnya juga, Ririn dan Benny memang masih relatif muda. Pasangan sejoli ini masih mengenali lebih dalam pribadi masing-masing. Kurang lebih sudah 2 tahun mereka berpacaran. Dalam fase ini, keduanya mencoba mengelola konflik yang kerap muncul. Tidak mau saling mengalah adalah kasus yang paling dominan memicu emosi mereka. Ini nggak mau diatur, Tapi ini maunya ngatur. ini nggak mau diatur, jadi yaudahlah. Ya aku suka cuek aja, nyantai aja. Bukannya nyantai, emang keras. Enak aja, aku nyantai aja udah, nanti aja. Cuma Benny itu yang Itu perhatian. ya Hal kecil ya, sepele sebenarnya ya. ngotot-ngototnya Benny Sama-sama kangen. yang suka ribet banget. Ada yang munafik, Benny itu ribet banget, ribet. ada yang keras banget diomongin juga. Nggak, wah enggak ya. Harus ini, harus itu, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dalam kesempatan ini saja, Ririn dan Benny kelihatan masih saling adu mulut. Bisa jadi hal seperti ini terjadi lantaran mereka haus akan komunikasi. Maklum saja, saat ini Ririn terlampau padat jadwal syutingnya. Asal tidak keterusan serta bisa saling kompromi, silang pendapat ini malah menjadi bumbu penyedap buat kelanggengan hubungan mereka. Berantemnya juga kali ya. Enggak. Ya bikin itu ya eksistensinya, maksudnya suka Saling pengertian lah. seminggu ya suka jarang ketemu. Ya yang bikin kangen ya otomatis kalau emang udah susah aja, udah sedikit kurang komunikasi sama jarang ketemu. Awal sih agak berat nerimanya, kayak mau pergi susah gitu. Tapi lamanya udah lah, emang udah kerjanya dia ya, saya Dia respect biasanya aja. timbul kesadaran kalau dia udah lagi 2 minggu lembur setiap hari sampai melebihi lemburnya aku. Baru dia sadar ternyata nggak apa-apa kok ya, kayak masa-masa sibuk nggak ketemu. Proses pendewasaan gitu. Ih curang. Pemirsa, pesinetron muda Chelsea Olivia Wijaya harus bekerja keras saat memerankan karakter gadis remaja SMA di sinetron Cincin. Soalnya Chelsea yang masih SMP katanya sih belum bisa memahami dengan pasti seperti apa karakter anak SMA. Lain halnya dengan Baim Wong. Pemeran Jonah di sinetron Cincin ini merasa belum siap tenar, apalagi digemari para remaja putri. Ingin tahu lebih banyak lagi apa yang dirasakan Baim dan Chelsea setelah menjadi artis? Inilah Gospot. Menutup pintu hati. Sepertinya bakal muncul idola baru yang lahir dari dunia sinetron. Adalah Baim Wong dan Chelsea Olivia Wijaya. Nama kedua pendatang baru ini mulai meroket sejak membintangi sinetron Cincin. Baim melakoni tokoh Jonah, sementara Chelsea memerankan tokoh Sasta. Meski pengalaman akting mereka terbilang bau kencur, keduanya sukses menggait minat penonton. Buktinya, sinetron ini termasuk tontonan favorit pemirsa. Dan yang lebih fantastis lagi adalah Baim jadi pria idaman baru bagi banyak kalangan ABG. Sebenarnya itu yang salah satu yang aku pengen hindari itu. Aku dulu juga pernah ditawarin dan aku bilang aku nggak mau, karena misalkan aku itu kepribadian aku, kehidupan aku akan sangat terganggu. Aku nggak mencari popularitas sama sekali. Sebagai debutan tentunya mereka pernah dihinggapi perasaan minder saat beradu peran dengan artis senior serta kesulitan dalam menjiwai peran. Maklumlah, Chelsea yang baru duduk di bangku SMP ini kerap kewalahan mendalami tokoh Sasta, cewek remaja yang mulai mengenal pacaran. Padahal Chelsea belum pernah berpacaran. Memang harus dituntut untuk menjadi gimana caranya agak dewasa dikit, agak remaja dikit, itu tuh dituntut sekali di sinetron itu. Dan ini udah berpengaruh sama kehidupan aku yang biasanya aku cuek, yang biasanya kelakuan aku kayak anak kecil jadi agak sedikit remaja sedikit, tapi nggak drastis sih. Emang sampai sekarang itu aku masih mencari terus kelemahan aku, dan aku udah tahu kelemahan aku, tinggal bagaimana sih cara ininya melatihnya gitu loh. Itu yang aku nggak tahu. Mungkin aku sekarang masih nanya-nanya ke orang-orang, dan aku juga nanti mau ikut sekolah acting lagi. Mau menerima tawaran main sinetron berarti harus siap akan resikonya. Pastinya Chelsea harus rela mengorbankan keceriaan masa SMP bersama teman-teman sebayanya. Sedangkan Baim bela-belain cuti kuliah demi memaksimalkan kualitas aktingnya. Aku kan stripping sekarang ya. Kalau stripping itu tiap hari syuting dari jam 11 sampai bisa sampai jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Dan itu aku ngelihatnya kayaknya nggak mungkin untuk aku syuting, untuk aku kuliah, aku bilang. Kemudian aku korbanin salah satu,
Dan tapi aku aku cuti sekarang. Tapi aku nggak keterusan. Aku kan udah ini juga udah ada target gitu loh. Aku berusaha mandiri dan kalau misalkan ketergantungan paling cuma disuapin makan atau enggak disiapin bajunya atau perlengkapan aku